Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji dan guru pamong program profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rini Andriani. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dengan mengambil materi corak kehidupan dan hasil budaya zaman praaksara dengan siswa kelas 10 program keahlian komputer dan jaringan. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktikum pembelajaran saya. Mohon saran dan masukan dari Bapak, Ibu dosen, dan guru pamong supaya pembelajaran yang saya lakukan bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelum kita ke materi selanjutnya, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Rapihkan bajunya terlebih dahulu, kerudungnya, bajunya dimasukin ke celana, ya. Ayo. Siapkan semuanya. Baik, sudah rapi semuanya? Silakan duduk kembali. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, untuk Abi sebagai ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan di dalamnya. Berdoa dimulai. Untuk hadirat, ya, hadir semua. Hadir. Kita absen aja ya. Abdul Arif, Abi Raffi, Hadir. Adi Mas, Hadir. Aditya Muhammad, Hadir. Aditya Ramdhani, Ahmad Ridwan, Hadir. Ahmad Rizky, Ahmad Wildan. Hadir anak itu ya? Hadir. Alhamdulillah. Amalia Kurnia, Andika Pratama, Anissa Rahma, Asep Muhammad, Bayu Permana, Dina Sari, Dita, Dito, Dianti, Evita, Fauzi, Ferli, Intan Marshalia, Intania, Rifki Gifari, ada Rini Saharani, Rizky Fazriansyah, Sani Ramadhani, Siti Julistia, Syahdan, Siapa diri? Wildan Muhammad, ada? Alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir ya di kelas ini. Baik, Mas Mat, Masih. semangat dong pagi-pagi ya, cuaca yang sangat cerah, kalian harus
kita akan mempelajari tentang corak kehidupan dan hasil budaya zaman praaksara. Tujuan pembelajarannya apa? Dimana kalian bisa menganalisis bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian juga harus mengetahui bagaimana zaman-zaman pada saat dulu sebelum kita mengenal tulisan. Nah, kemarin kita mengenal kode salah satu generasi yang mau meneruskan budaya. Yang namanya sekarang kan sudah berbasis digital, boro-boro bade masak, boro-boro numbuk gitu. Akhirnya mah beli makanan aja dibeli, bukan dimasak. Udah pengen yang simpel-simpel, pengen yang instan-instan. Apalagi cobek. Sekarang sudah banyak digantikan oleh chopper, blender. Kita menghaluskan bumbu, gak usah ngulek-ngulek ngupas-ngupas ya. Yang masukin ke satu alat, dimix, dicokin ke listrik, 1-2 menit selesai. Nah, kira-kira cobek ini terbuat dari apa? Batu. Nah, di sini kok bukan kok batu? Biar kuat. Ya kuat menghadapi kenyataan. Betul, kekuatan cobek itu lebih kuat dibandingkan apa? Blender. So, blender mah dibanting. Pecah. Cat batu dibanting. Tapi pecah. Paling mau banting nah we. Betul. Ya. Di sini cobek itu terbuat dari batu. Kita pernah mengalami zaman batu. Zaman dimana semua alat yang digunakan terbuat dari batu. Begitupun sekarang kita masih menggunakan salah satu produk zaman batu, yaitu cobek. Mungkin selain cobek di rumah kalian masih ada yang menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu atau tanah liat? Ada? Apa hawu? Betul, tahu hawu? Apa hawu? Hawu itu dalam bahasa Indonesia itu tungku. Nah, kemudian selain gambar ini ada juga gambar yang lain. Ini yang ini. Siapa ini? Pesulap merah ya. Oh, orang Papua. Apa kalian melihat orang Papua saja yang seperti ini? Tidak. Tidak. Kalian pernah melihat ini? Di mana? Di mana nih? Di Maluku, betul. Terus sebetulnya kalian lihat orang seperti ini gak usah jauh-jauh ke Maluku, gak usah ke Papua. Di Tasikmalaya juga banyak. Banyak. Tahu nggak orang-orang yang suka menggunakan tato? Ini sama halnya dengan menggunakan tato, betul nggak? Cuma kalau ini warnanya kontras-kontras, putih, biru. Kalau tato kan cuma satu, hitam aja. Udah mah kita teh kulitnya ras, mongoloid, pakai tato warna hitam. Kelihatan apa enggak? Ya. Kata siapa kita warna kulitnya hitam? Tali. Kita warna kulitnya hitam. Sawo. Apa namanya? Mongoloid itu sawo mata, bukan sawo buruk ya. Emang kalian tahu disebut sawo busuk? Enggak. Tahu nggak sawo busuk bentuknya seperti apa? Udah kulitnya mulus, kecoklatan. Kalau dibelah rasanya manis, ranum. Ya Allah. Makanya orang luar negeri jauh-jauh ke Indonesia hanya untuk berjemur itu kenapa? Karena pengen kulitnya sama kayak orang Indonesia, yaitu sawo mata. Kelebihan dari kulit sawo mata banyak. Satu, orang Indonesia kulitnya disebut kulit paling eksotis dibandingkan dengan kulit yang lain. Ya, kenapa? Satu, kulit mongoloid itu jarang terkena penyakit kulit seperti kanker kulit, itu jarang. Paling ujung. Kenapa? Kalau Rizky pada sebagian karena kulitnya sudah putih, Rizky mah beda sama kita. Rizky mah benar sudah ada peranakan dari Arab dan Panu. oh, bisa jadi seperti itu. Nah, ini bertato ya. Sebetulnya tato itu tidak hanya sekarang, tapi memang dulu pun tato itu sudah digunakan sebagai media untuk mengapresiasikan diri, menuangkan isi hati. Cuma karena dulu belum ada kanvas ya, belum ada buku
gua, ada yang disebut Abdi Sosroy. Ya, tulisan di dinding gua. Mereka juga menggambar di dalam tubuhnya sendiri. Ya, itu tato. Jadi tato udah dari dulu sampai sekarang tuh masih ada. Memang sih ya, image yang bertato itu suka identik dengan kriminal, menyeramkan, takut. Tapi kan kita juga harus apa sih menurut bahasa Inggris teh? Jangan terlihat di cetakan. Kenapa ini disebut cetakan? Karena nggak bentuk. Bentukan. Karena berbentuk seperti cetakan, betul. Cetakan apa? Guci. Guci itu nama. Ya. Oke. Kita ke keramik. Nah, kenapa saya menunjukkan gambar ini? Karena juga kita dulu pernah mengalami yang disebut dengan zaman perundangan atau zaman logam. Logam bisa dibuat menjadi sebuah benda yang bermanfaat kalau dicetak. Cetak kumaha, dipanasin terlebih dahulu. Disiapkan cetakannya, nanti dan akan memasuki materi yang akan kita bahas, yaitu tentang corak kehidupan dan hasil budaya zaman pra-aksara. Kemudian di sini ya, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti di dalam kelompok tersebut kalian harus menganalisis dan mengidentifikasi sebuah YouTube, ya, video YouTube. Kalian analisis, identifikasi, kemudian kalian diskusikan bareng-bareng. Kemudian kalian setelah didiskusikan tuangkan dalam bentuk PPT. Nah, setelah kalian menuangkannya dalam bentuk PPT, kalian nanti akan ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Nah, di sini saya akan membagikan kalian, ada Rizky, ada Joan, ada Ferli, ada Muhammad Ali, ada Dito, ada Dito dan Ahmad Wildan. Kelompok 2 ada Intan Marshalia, ada Evita, ada Mia, ada Sani, ada Rifki Gifari, ada Ahmad Rizky dan Abdul Arif. Kelompok 3 ada Dianti, ada Anissa, ada Rini, ada Amalia, ada Syahdan, ada Asep, dan ada Wildan Muhammad. Kelompok 4 ada Fauji, Bayu, Adimas, Andika, Ahmad Ridwan, dan Aditya Muhammad. Sedangkan kelompok 5 ada Intania, ada Siti, ada Dita, Dina, Fahmi, dan Aditya Ramudhani. Jadi silakan kalian dari sekarang duduknya per kelompok. Ya, untuk mengisi LKPD-nya, jadi kalian nanti akan saya kasih link YouTube, ya. Silahkan setiap kelompok menonton link yang berbeda, ya. Nah, setelah kalian menonton tersebut, identifikasi kalian tulis dulu di sini hasil coret-coret kalian, hasil identifikasi kalian. Nah, setelah itu kemudian kalian tuangkan dalam sebuah PPT. Boleh menggunakan aplikasi Canva. Nanti yang akan dipresentasikannya adalah dalam bentuk PPT seperti itu ya. Baik ya. Saya akan bagikan ini untuk satu kelompok satu aja ya. Silakan. Kelompok kali ini tuh ada datanya. Kelompok Alif. Silakan kalian, linknya sudah saya share di grup. Sudah. Ya, silakan kalian klik di sana. Kalian tonton YouTube-nya terlebih dahulu, identifikasi, analisis, tuangkan dalam kertas, baru kalian simpulkan dalam sebuah PPT. Boleh menggunakan aplikasi Canva. Silakan. 1, 2, 3 dan ini berapa? Nomor 2 berarti nomor 2. Nah, link 2, link 3, link 4, link 5.
Meskipun peralatan yang mereka gunakan masih menggunakan peralatan dari batu, tapi peralatannya sudah sedikit dihaluskan. Seperti memiliki dua kepercayaan. Jadi zaman bahasa zaman agama. Tentang Mesolitikum ya? Mesolitikum, betul. Lihat dari cara kehidupannya, silaturahmi dan budayanya, ya. Lihat dari kehidupan sosialnya, bagaimana kehidupan masyarakatnya. Apakah sudah punya tempat tinggal? Belum? Sudah punya rumah? Atau kemana dulu? Ngapain aja? Hasil budaya juga dituliskan ya. Apa? Kan zaman Mesolitikum itu tidak lama. Ya. Lebih kalau Mesolitikum itu lebih sudah memiliki sudah tinggal di satu tempat, masih berpindah sih sebetulnya, cuman bukan nomaden, tapi semi sedenter itu sudah punya tempat tinggal tapi baru di gua-gua. Jadi belum punya tempat tinggal kayak rumah, gubuk gitu belum, tapi baru menempati tempat-tempat yang sekiranya bisa ditinggali seperti halnya gua. Makanya di zaman Mesolitikum kan salah satu hasil budayanya itu adalah lukisan di dinding gua, yaitu abris sosro. Nah, jadi Mesolitikum belum nomaden, belum sedenter, tapi semi sedenter. Ya. Ada lagi? Oh, zaman logam. Oke. Dari segi kehidupan sosial ekonominya ya, kalau perundangan itu sudah lebih modern zaman logam. Berarti di mana di zaman perundangan mah masyarakatnya sudah mengenal api. Yang makin kan dicetak kalau udah dipanaskan terlebih dahulu dicairkan. Makanya di sini mah sudah tahu teknik mencetak, kemudian sudah lebih modern dan hasil budaya juga jauh lebih bagus, lebih ada ukirannya, apa namanya, ukiran tangannya gitu. Tuliskan juga deh. Oke. Kemudian PPT-nya jangan lupa, mulai bisa. Oke, sip. Tua banget. Ini Bu, kalau kecokan modingan maksudnya ke Kalau kecokan modingan itu kan sampah dapur ya. kerang-kerang Ya, sampah dapur itu artinya berupa cangkang-cangkang kerang. Kenapa karena cangkang kerang? Karena mereka mah lebih suka tinggal dekat sumber air. Ya. Kenapa kerang banyak ditemukan? Karena mungkin salah satu makanan yang paling banyak ditemukan, kemudian simpel, mudah juga yaitu kerang. Ya, jadi mereka lebih suka tinggal di air. Zaman Paleolitikum suka tinggal di air. Dari awal pertama kali mereka lebih suka tinggal di air. Tapi sebelum punya tempat tinggal pun sudah tinggal dekat air. Tapi zaman Paleolitikum itu pindah-pindah kan, masih pindah-pindah. Masih pindah-pindah, nomaden, masih nomaden. Belum punya tempat tinggal sama sekali ini mah. Jadi betul-betul yang sekira
gedung nih, tinggal Sekiranya aman, yang sekiranya aman, tubuh ini apa terhindar dari hewan buas. Nah, bisa di goa. Tapi lebih kebanyakan kalau paleolitikum mah jadi mencari tempat-tempat yang rindang yang betul-betul dari alam, seperti pohon, ada daun-daun yang ini jadi bikinnya dari daun-daunnya seperti itu, saung-saungan dan daun berpindah-pindah. Karena memang kan mata pencariannya masih dari berburu dan mengumpulkan makanan, tingkat sangat sederhana. Udah PPT-nya? Udah. Sok tuangkan ke dalam sebuah Sebagai teknologinya alat itu, jadi masa praksara terbagi menjadi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Nah, untuk sekarang kita akan membahas zaman batu, yaitu zaman paleolitikum. Apa sih paleolitikum itu? Nah, apa itu zaman paleolitikum? Zaman batu tua disebut juga dengan istilah paleolitikum. Alasan disebut zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia purbakala itu masih berupa batu-batu besar dan juga besar. Beberapa peralatan batu di zaman paleolitikum ini misalnya kapak, ribas, dan juga alat-alat sakit. Beberapa jenis manusia purba pada zaman ini. Yang pertama, Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus paleojavanicus, manusia purba berbadan besar yang berada di Jawa. Homo erectus, manusia yang berdiri tegak. Homo soloensis, manusia yang hidup di Melawan, Solo. Zaman paleolitikum disebut juga zaman batu tua. Baik, terima kasih Adit. Dari kelompok berapa? Kelompok 4. Terima kasih Adit atas pertanyaannya. Bagaimana cara mereka menentukan perpindahan tersebut? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami jawab dan secepat mungkin. keseluruhan materi. Dilanjut, ada zaman Perundagian. Tuh ya. Ya, silakan untuk kelompok zaman Perundagian, silakan ke depan. Diskusi kami yaitu zaman logam. Sebelum ke penjelasan, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Nina Salim Maulida, Cintania Rodatul Arba, Pami Firmansyah, dan Aditya. Apa itu zaman logam? Zaman logam atau masa perundagian di dalam peradaban bergantung pada logam. Sifat batu yang tidak lembut. Batu tidak bisa dibentuk sesuai kebutuhan. Batu tidak bisa digurinda hingga sisinya tajam. Selanjutnya, penjelasan akan disampaikan oleh Saya Budi Firmansyah, saya perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, sistem kepercayaan apa ya yang dianut pada zaman logam? Terima kasih. dalam zaman logam, kepercayaan manusia terhadap peristiwa Kepercayaan yang dianut pada zaman logam terdiri dari animisme, dinamisme, dan retomisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib yang dianggap bersifat suci. Totemisme adalah kepercayaan yang menyatakan bahwa binatang tertentu juga mempunyai roh sehingga layak dihormati dan dipuji oleh sekelompok manusia. Baik, kita balik lagi ke sini. Tadi sudah dijelaskan bahwa di
sebagai zaman perundagian. Tadi ada yang bertanya bagus sekali ya, kenapa zaman logam disebut zaman perundagian? Karena zaman perundagian itu berasal dari kata undagi, yaitu orang-orang yang kreatif atau terampil. Jadi orang-orang yang hidup di zaman yang sudah mengenal logam memang lebih kreatif. Kenapa? Karena yang namanya logam kan cara mencetak, cara mengukir itu betul-betul mengandalkan kreativitas yang sangat tinggi. Makanya di zaman logam ini juga sering disebut sebagai zaman perundagian. Nah, di sini di zaman batu ya terdapat 4: Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Contohnya itu tulisan di gua dan artefak arkeologis lainnya untuk memahami kehidupan, kemudian mencurahkan isi pikiran mereka dan perkembangan manusia pada masa itu. Dan yang saat sedang kita pelajari ini adalah masa zaman batu. Jadi masa zaman batu ini adalah periode penting dalam sejarah manusia yang ditandai oleh penggunaan alat-alat batu sebagai perangkat utama mereka untuk mencari, mengumpulkan, dan untuk bakar lah istilahnya. Terdiri dari 3 periode pada zaman batu ini. Yang pertama ada Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Yang terakhir Megalitikum. Zaman ini melihat perubahan signifikan dalam cara manusia hidup, dari pemburu, pengumpul, hingga munculnya pertanian dan permukiman tetap. Penggunaan alat-alat batu juga mencerminkan perkembangan teknologi manusia purba yang semakin kesini semakin meningkat. Sementara Neolitikum mengalami revolusi agraris yang membawa dampak besar pada kehidupan manusia tersebut. Zaman batu menjadi fondasi bagi perkembangan lebih lanjut dalam sejarah manusia yang menandai awal dari peradaban yang lebih maju dan lebih kompleks. Mungkin itu saja kesimpulan. Sudah kalian identifikasi tadi, semuanya sudah disimpulkan dengan baik, dimana dengan mempelajari corak kehidupan dan hasil budaya zaman praksara kita bisa mengetahui step by step perubahan perkembangan yang terjadi di kehidupan manusia itu seperti apa, dari yang dulunya masih primitif, istilahnya masih primitif, sampai sekarang kita sudah hidup sebagai manusia yang modern, yaitu menggunakan alat-alat yang memiliki teknologi yang sangat canggih ya. Dari bahwa lama tidak mengenal tulisan sampai sekarang semua jenis tulisan sudah kalian ketahui. Bahkan bahasa pun, dari yang tadinya kita tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa, hanya bahasa isyarat, tapi kita sekarang sudah menguasai berbagai jenis bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Mungkin itu pertemuan hari ini yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian di rumah cari-cari materi, atau boleh ya pinjam buku di perpustakaan. Kalian di sana cari tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Baik, untuk